Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman tim pendamping keluarga ya? Semoga sebagai pejuang kemanusiaan, ibu-ibu step PK, di sini ada Ibu Bidan, Ibu PKK, dan Ibu Kader KB atau IMP ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, tambahan semangat sehingga makin luar biasa ya. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas laporan sementara hasil pendampingan TPK terhadap calon pengantin ya. Ini kita perlu himpun hasilnya karena aplikasi LCMIL masih dalam proses pengembangan dan baru akan dioperasionalkan di awal tahun 2022 ya. Tetapi sebelum itu dipakai LCMIL itu, maka hasil pendampingan yang sudah dilakukan di bulan Desember ini bisa di-input atau dihimpun melalui link Google Form yang disiapkan oleh tim percepatan penurunan stunting pusat ya, yang sudah disiapkan di sana dan kita tinggal menginputnya. Tetapi sebelumnya teman-teman sekalian, seperti biasa saya ingin sampaikan ucapan selamat datang terlebih dahulu ya kepada teman-teman sekalian yang telah hadir singgah di ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua ini. Dan silahkan mensubscribe ruang Bambang WI ini supaya setiap informasi yang kita bahas selalu tersampai kepada teman-teman sekalian, sehingga kita mudah untuk bersilaturahmi, mudah ketemu ya. Setiap ada pembahasan teman-teman akan tahu. Oke teman-teman sekalian, menjelang diberlakukannya LCMIL ya, kelihatannya di awal tahun 2022 dan sekarang masih dalam proses pengembangan, maka hasil pendampingan keluarga, hasil pendampingan yang dilakukan terhadap calon pengantin dapat dihimpun secara online ya melalui Google Form yang sudah disiapkan oleh pusat. Nah, laporan ini dapat diisi cukup oleh satu orang tim pendamping keluarga, boleh oleh koordinatornya itu Bidan atau PKK-nya atau oleh Ibu Kader KB-nya. Silahkan disepakati diisi oleh salah satu saja dalam rangka mengetahui progres atau hasil ya yang sudah dicapai selama ini. Kita perlu menghimpun informasi itu, berapa catin yang sudah didampingi dan berapa yang berisiko atau tidak berisiko atau yang ideal ya. Dan ini juga sebagai bentuk akuntabilitas teman-teman sekalian ya, Bu Bidan, Bu PKK, Bu Kader KB ya. Ini adalah sebagai bukti kerja dari tim pendamping keluarga ya, kayak teman sekalian yang keren luar biasa. Dan akses atau link untuk melaporkan hasil pendampingan sementara adalah di link https://garis miring ya bit.ly ya, kemudian garis miring form identifikasi catin. Inilah link yang disiapkan oleh pusat untuk teman-teman tim pendamping keluarga melaporkan hasil pendampingan keluarganya yang terpaksa harus kita himpun melalui Google Form karena aplikasi LCMIL belum siap ya, masih dalam proses pengembangan. Oke teman-teman sekalian, kita akan coba praktekkan bagaimana mengakses link itu ya di sesi berikutnya. Tetap bersama kami ya teman-teman sekalian ya. Baik teman-teman sekalian yang keren luar biasa ya, kita akan coba simulasikan pengisian Google Form yang disiapkan oleh pusat untuk menampung hasil pendampingan yang sudah dilakukan oleh teman-teman tim pendamping keluarga ya, karena aplikasi LCMIL baru sedang dalam pengembangan dan baru akan dilaksanakan. Oke teman sekalian, kita akan coba ketik alamatnya. Tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah https gitu ya, kemudian _, https:// garis miring kemudian bit.ly ya, kemudian garis miring. Nah ini sudah muncul dengan sendirinya form identifikasi catin. Kita akan klik teman-teman sekalian, tampilannya seperti ini. Nah inilah tampilan dari link yang sudah kita akses ya, link untuk melaporkan hasil pendampingan bagi catin karena aplikasi LCMIL masih dalam persiapan. Teman-teman, kemudian di sini ada tulisan next ya, atau lanjut. Kita karena ingin mengisi form ini, kita ketik lanjut.
teman-teman sekalian, di situ nanti di bagian A ini ada yang berlatar belakang biru atau ungu ini ya, itu ada tulisan identitas pendamping ya, berarti identitas teman-teman pendamping, tapi salah satu saja ya, salah satu pendamping saja, boleh Bu Bidan, PKK atau boleh Ibu Kader yang melaporkan intinya gitu. Nama pendampingnya misalnya adalah Luna Maya misalnya ya, kemudian nicknya misalnya Luna Maya, nicknya misalnya ada nicknya kan ada ini, ada 16 tuh itu. Kemudian nomor HP-nya diisikan di sini teman sekalian, nomor HP-nya. Dan alamatnya RT RW ditulis, silahkan ya ansur jawabannya ya, RT 09 RW 09 misalnya. Kemudian desanya misalnya kita tulis desa Sukamaju, ini kayak di Kunyil ya, desanya Sukamaju, kecamatannya Maju Jaya misalnya, kabupatennya misalnya Kabupaten Maju Terus misalnya ya. Tapi nanti kalau teman-teman visi yang sebenarnya ya jangan tulis Maju Terus ini. Kemudian provinsinya misalnya Provinsi Jawa Tengah boleh. Coba, kemudian di bawah ada tulisan next ya teman sekalian, next, lanjut. Setelah dilanjut nanti di sini ada identitas calon pengantin. Lah ini sudah kita diminta mengisi identitas calon pengantin, namanya misalnya ada namanya Bunga Citra misalnya ya, Bunga Citra misalnya. Kemudian jenis kelamin perempuan, nicknya silahkan diisi ini misalnya, nicknya ini misalnya aja contoh ya, ada eventnya. Ini adalah nomor HP-nya, alamatnya, alamat calon pengantin itu misalnya adalah RW 9 ya misalnya, RT 9 juga. Desanya tentu desanya yang tadi calon pendamping juga ya, RT pendamping juga ya, misalnya Sukamaju, kecamatannya Maju Terus, kabupatennya Maju Jaya, kayak nama Tesla aja. Teman-teman sekalian, ini bukan promosi tapi seperti ada provinsinya Jawa Tengah misalnya. Sekalian, kemudian kita akan lanjut ya, next ya. Oke, kita lihat apa di sana, kelihatannya adalah identifikasi resiko calon pengantin ya. Jadi kita diminta mengidentifikasi. Ini catatannya adalah data ini diisi sesuai hasil pemeriksaan tenaga kesehatan ya, yang sudah jadi kita mengambil dari data hasil pemeriksaan nakes atau di paskes ya. Misalnya usianya 21, tinggi badan misalnya 167, berat badan misalnya 55. Wah keren, ini masih langsing ya teman-teman sekalian ya. Ada nggak teman-teman sekalian yang masih 55? HB-nya misalnya 11, diisi dengan lingkar lengannya misalnya adalah 43 misalnya, 43 itu termasuk gede ya. Kemudian untuk calon pengantin laki-laki diminta usianya misalnya 32, wah sudah tuaan ini, 25, 23. Kemudian umurnya, tinggi badannya misalnya 170, berat badannya misalnya adalah 70. Keren. Nah kemudian kita submit ya, kita storekan ya, kita kirim ya. Di klik yang warna biru ini, submit. Oke teman-teman sekalian, kalau sudah submit, sudah terkirim, berarti di sini ada tulisan your response has been record ya teman-teman sekalian. Jadi respon atau tanggapan kita, isian kita sudah dicatat oleh link, sudah masuk di link pusat. Kemudian kita ditanya atau adakah tanggapan lain, mau mengisi lain atau melaporkan hasil pendampingan lain ya, klik yang biru. Gitu ya teman-teman sekalian ya, sangat mudah untuk mengisikan ini, tapi ini bukan menjadi beban bagi teman-teman tim pendamping keluarga ya. Jangan menjadi beban, tetapi ini adalah dalam rangka supaya hasil pendampingan dari teman-teman sekalian, hasil pendampingannya bisa kita input teman sekalian ya, bisa kita input walaupun aplikasi L-Smil belum jadi. Oke, tetap semangat teman sekalian, sampai
ketemu lagi ya di pembahasan berikutnya. Kita terus berjuang menurunkan atau mencegah stunting ya di tanah air sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.